Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya, baik yang berbicara dan berdiri di sini maupun antum semuanya yang sedang mendengarkan dan siapapun yang mendengarkan seruan ini dimanapun berada. Marilah kita semuanya sama-sama berusaha untuk menjalani hidup ini dengan beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita jalani hidup kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Itulah yang dinamakan takwa kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita masing-masing, semampu kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dan berusaha untuk tetap meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Termasuk larangan, termasuk bertakwa kepada Allah adalah meninggalkan larangan Allah, seperti yang disebut pada ayat-ayat yang dibaca pada permulaan khutbah tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum." Janganlah sekelompok kaum laki-laki itu mengolok-olok sekelompok kaum laki-laki yang lainnya. Ayat ini saudara mengajarkan kepada kita jangan pernah kalau bisa berusaha sesungguh-sungguhnya, berusaha sebenar-benarnya, jangan sampai kita mengolok-olok orang lain yang kita anggap lebih rendah dari kita. Jangan, karena itu adalah sifat kesombongan. Sombong, merendahkan orang yang dianggapnya miskin. Entah dia itu adalah tukang bakso atau tukang penjual es, tukang penjual bakso, tukang penjual pentol keliling atau penjual-penjual lainnya yang dirasakan hina di hadapan umumnya manusia yang tidak mengerti. Allah melarang kita mengolok-olok orang. Kata Allah, asa ayyakunu khairam minhun. Asa ayyakunu khairam minhum, kata Allah. Boleh jadi mereka yang kalian olok-olok itu, kata Allah, itu justru yang lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Hati-hati Pak, Bu, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia. Jangan sampai kita mengolok-olok orang, ternyata yang kita olok-olok itu di hadapan Allah dia lebih mulia daripada kita. Jangan pernah menganggap yang berdiri di mimbar ini lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Kita sama-sama manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan perintah dan larangannya, dan nanti akan ada pengumuman apakah kita lulus menghadapi ujian ini atau tidak. Dan pengumuman tentang lulus tidaknya kita dalam ujian selama hidup ini adalah di saat kematian kita nanti. Pengumumannya di situ. Nanti akan dikabarkan oleh malaikat yang akan menjemput nyawa kita. Kamu sudah lulus, kamu sudah waktunya pulang. Tapi yang lainnya, kamu sudah diberi kesenangan hidup sekian lama, tidak pernah mau beribadah kepada Allah. Ya, kamu sudah cukup bersenang-senang di muka bumi ini. Sekarang waktunya kamu kembali untuk merasakan azab yang sudah Allah sediakan untuk kamu. Kadang-kadang malaikat berkata seperti itu, kadang-kadang berkata seperti yang sebaliknya tadi. Jadi saudara, Islam mengajarkan kepada kita jangan pernah mengolok-olok orang. Walaupun dia bodoh, kita pintar misalnya, jangan pernah mengolok-olok orang yang bodoh. Walaupun kita kaya, dia miskin, jangan pernah mengolok-olok orang miskin. Walaupun kita pejabat yang dihormati oleh orang banyak, jangan pernah menghina rakyat. Karena saudara tidak akan pernah menjadi pejabat kalau tidak ada rakyat. Adanya pejabat, adanya pemimpin rakyat ini karena ada rakyat yang mau dipimpin olehnya. Yang kadang-kadang dia memilih pemimpinnya keliru. Disangkanya pemimpinnya baik, ternyata pemimpinnya jahat. Tidak memikirkan kepentingan rakyat, tapi yang dipentingkan kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, orang-orang yang mendukungnya. Jadi saudara sekalian, itu tadi bagian yang penting dari ayat yang pertama. Lalu pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Prasangka yang berdosa adalah prasangka buruk, berburuk sangka, suudzon. Sedangkan prasangka yang baik adalah husnudzon. Kita diajari oleh Allah untuk husnudzon kepada manusia dan tidak boleh suudzon kepada manusia. Bahkan diiringi ayat ini dengan mengatakan, setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu, dan janganlah kalian meneliti, mengintai-ngintai orang lain, mengintai-ngintai keadaan orang lain, amalan orang lain. Jangan. Kita disuruh beramal untuk diri kita, orang lain kita ajak beramal, enggak mau urusan mereka. Tapi jangan pernah mengintai amalan orang lain. Jangan pernah mengintai orang lain, mengintai dalam pengertian yang buruk. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menghibah kepada sebagian yang lain. Kata Allah seperti itu. Jadi kata Allah, kalau kamu membicarakan aib saudara kamu sesama muslim, itu sama seperti kamu makan daging bangkai saudaramu. Saudaramu sudah mati menjadi bangkai, lalu kamu makan dagingnya. Itu seperti itu gambaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, ayat yang terakhir yang perlu kita pahami dan kita ingat-ingat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya,
setelah dua ayat di belakangnya, sebelumnya di dalam dua ayat sebelumnya Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Di belakangnya sesudah itu Allah memanggil seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah lah yang telah menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa unsa, dan dari perempuan yaitu Hawa istri Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan manusia yang banyak ini, yang berasal dari Adam dan Hawa, kemudian kami jadikan mereka manusia yang banyak ini syu'uban, menjadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan menjadi bersuku-suku. Untuk apa Allah menjadikan manusia yang banyak ini menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arofu, untuk saling mengenal, kemudian saling tolong-menolong dalam kebaikan. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Lalu Allah menyatakan manusia ini sama di hadapan Allah. Tak ada yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Bukan dai yang lebih mulia daripada yang didakwahi, bukan imam yang lebih baik daripada makmum, bukan pemimpin yang lebih baik daripada rakyatnya. Tapi yang lebih baik adalah siapa di antara kalian semuanya, mau pemimpin, mau rakyat, mau dai atau orang yang didakwai, mau kiai atau santri-santrinya, mau ustadz atau santri-santrinya, siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Ini sama seperti yang ditanyakan, kata Abu Hurairah dalam satu riwayat yang dijabarkan oleh Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, suila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nasi afdal ya Rasulullah, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afdaluhum atqahum, yang paling afdal, yang paling utama di antara mereka manusia adalah atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Jadi saudara, jangan pernah meremehkan orang. Orang mungkin tidak sholat karena dia belum tahu bahwa sholat itu wajib. Maka kalau kita melihat ada orang yang belum sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, kewajiban kita adalah mendatanginya, menasihatinya dengan lembut, dengan bijak. Kita sadarkan dia semampu kita untuk sholat, menunaikan sholat 5 waktu, bukan diolok-olok. Demikian juga kalau ada di antara kita saudara kita selama muslimin yang masih menjadi peminum minuman keras, masih menjadi pemakai narkoba, masih menjadi penjudi, masih menjadi pezina, datangi mereka, nasihati mereka. Barangkali nanti akan datang hidayah dari Allah kepada mereka. Tapi jangan pernah mengolok-olok. Boleh jadi sekarang mereka menjadi pelacur, menjadi perampok, menjadi penjahat, menjadi apa saja yang dalam pandangan manusia itu jelek, tapi bisa saja terjadi di suatu ketika nanti justru yang kita olok-olok berubah menjadi baik, sedangkan kita naudzubillahi min syarri dzalik, yang mengolok-olok mereka dibalik oleh Allah menjadi buruk di hadapan Allah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.